Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas di channel Press Budget. Malam ini kita akan membahas salah satu produk yang sudah datang ke tempat kita, yaitu Power Supply Legend. Ya, ini dia produknya, yaitu Power Supply dari Simbada. Paketnya ada di sini. Kita akan buka. Power supply ini kadang emang paling disepelekan lah ya. Sering juga disebut power supply kaleng kan. Sebenarnya power supply ini kalau kita maksimalin, kita gunakan secara sesuai, dia bisa bekerja dengan baik. Ini harganya 35.000. Di tokonya ada dua variasi, dia ada yang warna kuning sama yang warna biru. Kalau yang warna kuning dia udah ada saklar on off-nya, kalau yang biru dia enggak. Tapi kita dikirimnya random, jadi ini kita nggak tahu dapatnya seperti apa. Nanti kita akan buka saja. Sebelum itu kita akan bahas singkat dulu ya mengenai power supply kaleng ini. Jadi power supply itu kan sangat krusial ya di PC. Tugasnya sebagai jantung lah untuk komputer, menyuplai arus listrik ke komponen-komponen kalian. Jadi dalam pemilihan power supply itu sebenarnya sangat penting. Untuk power supply seperti ini tidak bisa kita bilang sepenuhnya jelek, karena ketika kita pasangkan dia dengan komponen yang tepat, dia juga bisa bekerja dengan baik. Kalau kita rakit PC untuk office, untuk administrasi saja, atau sering kita temui di perkantoran yang hanya menggunakan office saja dalam penggunaan sehari-harinya, sebenarnya power supply seperti ini udah jauh lebih dari cukup sih. Kita bilang seperti itu karena tentunya dengan budget yang kita keluarkan ya. Dan itu terbukti awet sih sebenarnya. Dia bisa bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan sampai perusahaannya bubar pun, barangnya disimpan di gudang, diambil sama pengepul, dijual-jualin seperempatnya. Kadang power supply ini masih menyala. Bahkan ketika komponen-komponen yang lain sudah tidak bekerja lagi. Karena masih ada faktor lainnya yang menyebabkan kerusakan komponen pada komputer. Contohnya tentang kelistrikan. Kenapa di perusahaan-perusahaan komputernya bisa awet sampai puluhan tahun? Salah satunya yaitu listrik. Ketika arus listriknya jelek, tentunya komponen-komponen yang lain juga menerima daya yang tidak seimbang. Ditambah power supply yang kaleng, tidak ada 80 plusnya, tidak ada fitur stabilisasi. Tentu saja arus listrik yang masuk akan mentah-mentah ditransplantasi ke komponen-komponen di komputer kalian. Tapi karena di perusahaan itu bisa dibilang listriknya itu stabil, jadi power supply ini lebih dari cukup. Intinya di sini admin tidak bilang power supply ini bagus dan tidak bilang juga power supply ini jelek, tapi sesuai dengan komponen yang digunakan. Tentunya ini akan tidak sangat disarankan kalau digunakan di komputer modern ataupun rakitan gaming atau editing lah di perpisian modern saat ini. Tapi untuk perkantoran ini sudah lebih dari cukup. Tentunya listrik di tempat kalian juga harus kalian perhitungkan. Karena kalau sudah masuk ke dalam perlistrikan, itu berhubungannya dengan PLN. Dan ketika berhubungan dengan PLN, itu mudah-mudah gampang lah ya. Kalian tinggal pinter-pinter anak komunikasi dan sampaikan aja keluhannya. Lanjut saja kita akan lihat dan kita akan tes. Nah, ini dia ya power supply-nya. Kita akan coba buka saja nih. Ya, ternyata kita dapat yang biru. Ini biru ya, biru Tosca. Berarti tidak ada tombol switch on off-nya. Ya, nggak ada kan? Nggak apa-apa sih. Cukup baik sih packingannya nih. Suka sih packingan seperti ini. Bubble wrap-nya jadi tidak limbah, jadi limbah plastik. Power supply kaleng. Kaleng. Tapi dia nggak dapet power ya. Nggak bisa dites dong di sini. Kabel power? Kita coba buka aja lah. Simbada, modelnya itu SB 380 watt. Ya ini segelnya. Segelnya ini udah dibuka kayaknya ya. Lumayan mulus ini ya, banyak penyok, baret-baret. Ini nggak tahu baret-baret penggunaan atau baret-baret perjalanan. Tapi kalau perjalanan sih dia di packing tebal sih pakai bubble wrap. Kayaknya ini baret-baret penggunaan. Ini apa ini? Nggak ada satu nih bautnya. Ini kotoran atau emang korosi? Kita lihat kabelnya ini diikat pakai karet nih. Pakai karet gelang dong ikatnya. Kita lihat-lihat nih kabelnya. 24 pin power. Terus ada 4 pin ya. Kita akan tes ya nanti menggunakan Mombo dari FM2. Sisanya kabel molek.
Berarti power supply ini tidak bisa menggunakan VGA card yang menggunakan pin power tambahan. Dan ini ada nih kabel power dari teman. Jadi ini kabel power dari mana? Bagus berarti. Dan ternyata ketika ngedit kita kehilangan footage dari PSU ini yang sudah kita rekam. Namun kita masih ada footage ketika pengetesan PSU seperti ini yang sejenis atau PSU yang sama-sama 380 watt Simbada, hanya saja dia yang berwarna kuning yang berarti ada tombol switch on off-nya. Itu pun footage-nya potret seperti kayak gini. Dan PSU yang biru itu pun sudah gak ada, pindah majikan, jadi kita mau rekam ulang pun sudah gak bisa. Tapi intinya di sini PSU Simbada 380 watt ini mampu mengangkat beban CPU dengan rakitan generasi keempat. Kita tesnya di sini menggunakan mainboard dari Intel karena footage yang AMD kemarin udah hilang. Menggunakan mainboard H81 dari Biostar MHP3 LGA 1150 dengan prosesornya Pentium G3260. Karena untuk Intel Core kita lagi gak ada, tapi sebenarnya dia masih bisa. RAM 4x2 8GB, SSD 120GB, RX7, stock cooler Intel, monitor SPC 19 inch 120Hz, masih sangat leluasa. Namun dengan menambahkan VGA card kita belum coba, dan meskipun kita tes harus VGA card yang tidak memerlukan pin power tambahan, karena PSU ini tidak mempunyai kabel power untuk ke soket VGA yang membutuhkan pin power tambahan. Kesimpulannya, untuk pemakaian sehari-hari dengan kerjaan ringan atau referensi rakitan seperti ini, PSU Simbada ini sudah jauh lebih cukup jika budgetnya benar-benar mepet atau mungkin untuk sementara sebelum bisa upgrade nantinya. Catatan arus listrik di tempat tinggal kalian itu baik. Tidak sering turun naik atau sering mati lampu, karena PSU bagus sekalipun lama-lama akan rusak atau merusak komponen lain jika sering terjadi seperti itu. Disarankan beli UPS saja. Sekian review admin untuk PSU Simbada 380 watt, semoga bisa menjadi informasi atau referensi bagi yang sedang mencari informasi dari internet mengenai PSU seperti ini, atau memang PSU ini. Sampai jumpa lagi pada konten berikutnya.